Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Persana Channel Test. Saya ucapkan selamat bagi yang telah lulus seleksi administrasi dan selanjutnya teman-teman akan mengikuti tahapan tes P3K dengan CAT. Dan bagi teman-teman yang sedang mencari materi dan juga latihan soal, bagi teman-teman yang mengambil formasi jabatan terapis gigi dan mulut, yang tentunya teman-teman ingin belajar sesuai dengan kisi-kisi dan juga FR dari teman-teman kita yang telah lulus. Nah, di video kali ini kita akan berikan materi dan juga latihan soal buat teman-teman untuk meningkatkan peluang teman-teman lulus di seleksi P3K tahap 2 ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa di-subscribe dan jika sudah, kita akan mulai dari informasi yang pertama terkait pelaksanaan tes. Untuk pelaksanaan tes P3K sendiri, itu untuk jadwal baru pelaksanaan tes seleksi kompetensi ya, itu akan dilaksanakan pada tanggal 17 April sampai dengan 16 Mei tahun 2025. Jadi ini untuk uh, pelaksanaan tes kompetensinya ya teman-teman. Ini sudah resmi yang diumumkan oleh Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan nomor ini ya. Jadi seperti itu. Jadi ini fix ya, tapi menurut saya ini tentatif. Tentatif berarti masih bisa ada perubahan untuk jadwal. Jadi teman-teman harus dipersiapkan dari sekarang untuk belajar. Selanjutnya teman-teman, mungkin teman-teman sudah pada tahu, sudah pada paham juga terkait soal tes P3K, tapi saya akan informasikan kembali buat teman-teman. Jadi untuk tes P3K itu ada 4 subtes yang akan teman-teman jalani, yakni tes kompetensi teknis sesuai dengan formasi jabatan yang teman-teman ambil. Yang kedua ada tes manajerial, yang ketiga ada tes sosiokultural, dan yang keempat ada tes wawancara. Dan kesemuanya ini sudah ada kisi-kisi dari Kemenpan-RB. Ya, tiap soal atau tiap soal itu sudah ada kisi-kisinya atau materi yang harus teman-teman pelajari yang dikeluarkan oleh Kemenpan-RB dan juga BKD. Salah satunya terkait kompetensi teknis dan manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Oh ya, informasi buat teman-teman yang ingin menguji apakah teman-teman dalam mengerjakan tes manajerial, sosiokultural, dan wawancara sudah paham atau belum, teman-teman bisa mengikuti latihannya. Videonya terpisah ya, ada di deskripsi, silahkan klik linknya. Silahkan teman-teman pelajari apakah sudah jago atau belum. Jika belum jago, mari kita belajar bagaimana cara menjawab setiap soal dari 4 subtes ini. Baik, yang pertama terkait materi manajerial, teman-teman. Jadi, manajerial itu yang diinfokan oleh Kemenpan RB ataupun BKD itu ada 8 kompetensi yang harus teman-teman kuasai. Yang artinya harus dikuasai itu nanti akan ada soal terkait materi kompetensi ini di soal manajerial ya. Jadi tidak akan melenceng dari ke-8 kompetensi ini. Jadi teman-teman harus mengetahui terkait integritas itu apa, kemudian kerjasama apa, komunikasi apa, orientasi pada hasil, itu apa, pelayanan publik apa, pengembangan diri dan orang lain itu apa saja, kemudian mengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Jadi semua ini teman-teman harus tahu dulu terkait definisi dan juga bagaimana ketika teman-teman mendapatkan soal tersebut dan cara menjawabnya yang sesuai dengan kisi-kisi dari Kemenpan RB. Di sini saya sudah rangkumkan buat teman-teman ya. Salah satunya untuk kompetensi manajerial ada kompetensi integritasnya ya dari subtes manajerial. Nah, di sini teman-teman harus tahu dulu terkait definisinya supaya teman-teman bisa mengidentifikasi soal terkait kompetensinya. Salah satunya ini ya, teman-teman, integritas. Integritas itu adalah konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma, dan atau etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan. Menciptakan budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta risiko yang menyertainya. Nah, jika teman-teman mendapatkan soal yang mengacu pada definisi ini, berarti itu soalnya terkait integritas. Bagaimana cara menjawab tes integritas agar poinnya besar, karena untuk tes kompetensi manajerial itu tidak ada yang salah.
yang ada poinnya minimal dan maksimal. Nah, jadi agar poinnya maksimal, teman-teman harus mengacu pada indikator perilaku yang sudah di-share oleh uh, Kemenpan RB. Di antaranya, teman-teman jika ada pilihan jawaban terkait bertingkah laku sesuai dengan perkataan, berkata sesuai dengan fakta, itu teman-teman harus jawab sesuai ini. Atau melaksanakan peraturan kode etik organisasi dalam lingkungan kerja sehari-hari pada tataran individu ataupun pribadi. Atau tidak menjanjikan memberikan sesuatu yang bertentangan dengan aturan organisasi. Oke, dan seterusnya. Teman-teman silahkan baca dan pahami setiap pilihan jawabannya. Jadi nanti teman-teman harus mengacu jawabannya ke indikator perilaku ini. Seperti itu ya teman-teman. Oke, untuk lengkapnya, untuk kompetensi-kompetensi yang lain terkait manajerial, sosiokultural, dan wawancara, nanti saya akan infokan di akhir video bagaimana teman-teman cara mendapatkan rangkuman yang telah kami susun. Selanjutnya kita masuk ke materi kompetensi. Di sini untuk materi teknis sudah di-share juga oleh Kemenpan RB dengan surat edarannya di B5767 M.SM.01.00/2024 terkait materi pokok soal seleksi kompetensi teknis dengan CAT untuk seleksi pengadaan P3K tahun anggaran 2024. Untuk P3K tahap 2 ini masih mengacu pada tahun anggaran 2024. Jadi masih sama teman-teman untuk kisi-kisinya. Dan untuk tahun-tahun sebelumnya juga sama saja ya teman-teman, tidak ada perubahan. Cuman ada beberapa perubahan jika ada peraturan yang baru. Seperti itu. Dan untuk terapis gigi dan mulut ini adalah materi yang harus teman-teman kuasai ya, atau yang harus teman-teman pelajari yang diinfokan oleh Kemenpan RB atau biasa disebut kisi-kisi atau materi yang harus teman-teman kuasai. Di antaranya ada kemampuan umum dan kemampuan khusus, teman-teman bisa dibaca cukup banyak juga. Dan dari sini kita bantu buat teman-teman ya belajar, karena kebanyakan untuk yang ikut P3K itu sudah bekerja, sibuk bekerja, tidak ada waktu untuk belajar, atau yang sudah rumah tangga tidak ada waktu untuk ya belajar. Jadi kita bantu rangkumkan buat teman-teman yang materi-materi ini. Dan juga tentunya materi ini untuk terapis gigi dan mulut berdasarkan juga dari teman-teman kita yang telah lulus di tahap pertama. Jadi kita juga nyari informasi terkait FR-FR, kemudian materi yang sudah kita susun supaya ada perbaikan. Seperti itu. Jadi ada dua sumber yang uh, kita dapatkan untuk membuat materi bagi teman-teman yang mungkin sudah tidak ada waktu untuk belajar atau yang sibuk bekerja. Ini ya. Nah, di sini untuk terapis gigi dan mulut ahli pertama dan terampil, itu keduanya sama teman-teman. Jadi tidak ada perbedaan ya. Jadi teman-teman bisa belajar baik yang untuk pertama ataupun terampil. Nah, teman-teman, ini sudah kita rangkumkan ya teman-teman poin-poin pentingnya. Dan jika teman-teman berminat dengan materi yang lain, kita akan informasikan bagaimana cara dapatnya di akhir video. Nah, dari soal ini dan juga FR dari teman-teman kita yang sudah lulus di tahap pertama, kita buatkan istilahnya latihan lah buat teman-teman. Untuk apa? Untuk tujuannya meningkatkan peluang teman-teman lulus P3K agar bisa menjawab ya setiap soal. Nah, di sini untuk terapis gigi dan mulut ya, dalam video ini kita ala-ala CAT saja teman-teman. Saya akan memberikan soal, kemudian akan ada waktu untuk menjawab. Setelah waktunya habis nanti akan muncul pembahasan informasi. Untuk tes simulasi ini saya tidak akan bacakan ya teman-teman, silahkan baca untuk membiasakan teman-teman untuk istilahnya terbiasa pada saat nanti tes CAT. Oke, kita mulai dari soal yang pertama, silahkan dikerjakan teman-teman.
Oke teman-teman, untuk soal yang ini coba jawab di kolom komentar. Dan jika teman-teman tertarik dengan semua soal ini, dan apa saja yang akan teman-teman dapat jika order materi dan juga latihan soal dari kami. Nah, di sini teman-teman akan mendapatkan 2 latihan mensoswa, materi teknis terkait terapis gigi dan mulut, kemudian materi kemampuan umum terapis mulut ya ini ada 2, umum dan khusus, kemudian manajerial sosiokultural dan wawancara, dan ada 9 latihan soal untuk terapis gigi dan mulut, dan setiap soal itu mewakili materi kisi-kisi masing-masing ya di sini. Oke, dan jika teman-teman tertarik, oh ya, setiap soal ini berisi 90 sampai 100 soal ya teman-teman. Dan jika teman-teman berminat untuk meningkatkan peluang teman-teman lulus dengan mempelajari materi yang telah kami susun, nah di sini teman-teman bisa order ke WA admin kami di 089696117841 atau ke email kami edukapersona@gmail.com. Ini adalah kontak kami atau bisa langsung ke link WA yang ada di deskripsi ya. Silahkan langsung klik link saja, nanti akan diarahkan langsung ke WhatsApp admin kami. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan ya. Semoga teman-teman lulus untuk P3K tahap 2 ini. Dan semoga jadi ASN yang karirnya cemerlang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.